Gimana? Kamu gimana? Guys, kayaknya gue punya ide deh. Mumpung nyokapnya Aurel sama Pangeran lagi pergi, ini waktunya kita untuk obrak-abrik rumahnya. Yuk masuk. Ya udah deh. Ya lo duluan lah, gue ikut aja. Ya, ayo. Gue berharap setelah gue nenangin diri di Bogor, gue bisa lebih tenang dan siap buat perjuangin cinta gue dan Pangeran lagi. Rizky, Citra, Dinda, Naomi. Semuanya WA gue, nanyain gue di mana. Tapi kok notifnya Tristan paling banyak ya? Ada apa nih? Lu di mana, Putu? HP lu dari kemarin gak aktif. Pangeran sama trio micin ke rumah Aurel. Gue udah coba handle. Tapi kalau nanti lu udah baca WA gue, please standby. Kenapa gue jadi gak semangat gini ya buat lanjutin skenarionya Tristan? Gue capek banget harus sandiwara jadi orang lain. Pokoknya kalau soal Aurel, tanya aja sama Tante. Nih ya, Tante kasih tahu ya. Aurel itu dari kecil udah biasa dimanja banget sama Om sama Tante. Contohnya gini, misalnya makan deh, soal makan. Kayak sarapan, makan siang, sampai makan malam, itu dalam satu hari menu harus beda. Nggak boleh tuh yang kayak menu yang udah diangetin gitu. Aurel nggak suka, udah hambar rasanya katanya. Oh ya? Iya, pernah satu cerita nih. Waktu itu kita mau dinner, tapi kita bosan sama suasana rumah. Papinya Aurel ngajak ke Paris cuma untuk dinner doang, saking ngemanjain Aurel. Serius Tante? Sama kayak aku dong. Dulu aku pernah Tante, saking bosennya makan di Jakarta, Papa tuh sampai bawa aku ke Jepang cuma untuk makan sushi doang. Oh ya, ke Jepang? Wow, keren kamu ya. Tapi ya kalau soal makanan, emang kayaknya aku sama Aurel mirip ya Tante. Cocok berarti kayak gitu. Tapi kayaknya tante ini deket banget ya sama Aurel. Oh iyalah, kan maminya. Tapi kalau anak perempuan ya biasanya emang deket bangetnya tuh sama papinya. Si Aurel kan deket banget sama papinya. Makanya juteknya, gengsiannya itu papinya banget. Makanya kamu jangan diambil hati kalau dijutekin sama si Aurel. Saking dia deketnya sama papinya ya. Setiap cerita sama tante kalau dia pengen punya pasangan tuh yang bener-bener persis banget sama papinya. Karena papinya tuh halus banget sama dia. Ngemanjain dia bener-bener like a princess, kayak seorang putri gitu. Itu tuh Aurel kayak gitu. Makanya Aurel itu nggak cocok lah, dia nggak suka sama cowok yang sombong, yang kayak kasar, angkuh tuh dia nggak suka. Ya angkuh sombongnya sama lah ya. Terus dia nggak suka sama cowok yang banyak gaya, terus terlalu ambisius, itu dia nggak suka. Dia itu tante nih ya, tante tuh gimana ya, sampai nggak tahu lah berapa cowok yang udah Aurel tolak. Dia tuh nggak mikirin mau itu anak pejabat, mau itu anak sultan. Selama di mata Aurel dia bad attitude, skip sama Aurel. Kunci cuma satu sih kalau sama Aurel itu, yang penting manjain dia. Terus kalau misalnya sayang sama dia, harus pinter-pinter ngambil hati orang tuanya gitu, Pangeran. Jadi Aurel suka sama tipe cowok yang lembut. Tante. Iya? Ya udah Tante, udah siap belum? Kita pergi shopping. Siap banget. Ini Tante pengennya shopping hari ini ke butik Karisa aja, karena baju-baju di sana itu sesuai sama mood Tante hari ini. Tenang aja Tante,
aku tuh tahu banget semua butik-butik high-end yang ada di Jakarta. Termasuk ke butik Karisa ini. Boleh dong, mau shopping sepuasnya, aku temenin deh Tante. Ya, kamu tahu tempatnya ya? Tahu dong Tante. Oke, let's go shopping. Tante tahu banget. Pokoknya, gue harus bisa ambil hati nyokapnya Aurel. Dari nyokapnya, gue bisa dapat banyak info tentang kebiasaan-kebiasaan Aurel dan apa aja yang dia suka. Semakin banyak gue tahu apa yang Aurel suka, gue akan semakin mudah buat menangin hati dia. Ya, walaupun gue masih punya PR buat baca novel Pupa itu. Putri, Sayang, pulang kenapa nggak bilang Pipi? Kan Jojo bisa jemput. Nggak apa-apa, Pak. Aku naik bus kok tadi. gimana sayang? Kamu udah jauh lebih baik kan? Ya gitu deh, Bu. Put, kamu harus kuat ya. Ibu yakin kamu pasti kuat. Dan Ibu percaya kekuatan cinta kamu sama pangeran itu luar biasa, sayang. Sabar ya, kamu harus pertahankan cinta kamu sama pangeran. Ya sayang? Makasih ya, Bu. Udah selalu nguatin aku. Sama-sama. Aku kasihan lihat Putri harus mengalami kesulitan seperti ini. Tapi untungnya dia punya ibu yang selalu mendukung dia dalam hal apapun. Aku doakan semoga pangeran bisa cepat pulih dan bisa bersatu lagi sama Putri. Pak, Bu, aku ke kamar ya. Mau istirahat dulu. Ya, yuk. Bentar ya. Ya. Banyak banget, Bu, bunganya. Ini buat siapa? Buat Ibu. Jadi ini semua kerjaan Pipi. Jadi Ibu kan lagi ngambek sama Pipi. Yang ada setiap hari Bapak beli bunga. Mungkin biar Ibu nggak ngambek kali. Sayang, kamu kenapa jadi sedih? Dulu juga pangeran sering, Bu, ngirimin aku bunga. Dan waktu itu pangeran ngirimin aku bunga banyak banget. Sampai semua tabungan dia waktu ngeband habis. Masa ya? Pangeran itu cemburu sama gue gara-gara gue ramah sama pelanggan di kafe. Aneh banget gak sih? Ya namanya juga gue kerja sebagai pelayan. Masa gue jutek-jutek sama pelanggan kan gak mungkin. Dia malah cemburuan, katanya terlalu ramah. Ih, aneh. Put, itu tuh namanya cemburu buta. Dia tuh cemburu gak pandang bulu, sama siapa aja dia cemburu. Ciri-ciri orang terlalu posesif. Lo kenapa ngelirik gue, Din? Mau bilang gue posesif ya? Emangnya enggak? Ya ilah, bercanda kali sayang. Kira lo Ata. Terus Put, sampai sekarang lo berdua masih marahan gitu cuman karena masalah itu doang? Wow, pangeran sih ngirimin gue banyak banget bunga ke kontrakan. Bayangin ya, kontrakan gue sekecil itu penuh banget sama bunga. So sweet. Terus sampai sekarang belum dimaafin juga. Sian tahu. Iya sih, tapi gue kesel aja sama sikap yang cemburuan gak jelas kayak gitu.
kamu semua jenis bunga, kamu tetap nggak mau maafin aku. Ya enggak lah, bisa kamu aneh. Masa cemburuan sama pelanggan di kafe? Nggak jelas banget. Aku mau maafin kalau kamu nggak cemburuan kayak gitu lagi. Jadi nggak mau diterima nih bunga aku. Tidak. Padahal gue beli bunga ini pakai gaji terakhir gue. Mana harganya mahal banget lagi. Jadi nggak tega denger suara hatinya batu bata. Ya udah deh kalau kamu nggak mau terima. Tunggu. Ya udah sini. Ya udah apa? Sini aku maafin kamu. Jadi kamu maafin aku? Iya, Bohong. beneran. Asal kamu jangan cemburu kayak gitu lagi ya. Sini. Ya udah. Kasih ya. Terlalu banyak kenangan aku sama pangeran yang gak akan pernah bisa aku lupain, Bu. Tapi malah pangeran gak pernah bisa ingat satu kejadian pun. Dan sekarang dia malah cinta sama Aurel, Bu. Itu yang bikin aku jadi berat banget buat jadi Aurel lagi, Bu. Karena aku gak mau pangeran cinta sama aku sebagai Aurel. Aku mau dia cinta sama aku sebagai putri, Bu. Dan aku capek pura-pura jadi orang lain. Sayang, kan gak ada yang maksa kamu untuk lakuin semua ini. Jadi kalau kamu capek, kamu berhenti ya lakuinnya. Ibu rasa teman-teman kamu bisa ngerti, Put.